Yang pertama ada pengertian promosi. Promosi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang produk dan mendorong konsumen untuk membeli. Promosi penting untuk meningkatkan penjualan dan menjaga keberlangsungan usaha. Selanjutnya ada tujuan promosi. Yang pertama, untuk merangsang pembelian ulang. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru. Yang ketiga, mempengaruhi pembelian produk baru dan bersaing dengan promosi pesaing. Yang keempat, ada menjalin komunikasi dua arah dengan konsumen. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir, ada menyatukan aktivitas tim pemasaran dan iklan. Selanjutnya yang ketiga, ada manfaat promosi. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menentukan harga sesuai pasar. Yang ketiga, merancang strategi promosi yang efektif. Yang keempat, menganalisis persaingan pasar. Yang kelima, membangun citra positif produk. Dan yang terakhir, menyatukan kerja tim, penjualan, dan periklanan. Yang keempat, ada jenis strategi promosi untuk usaha kuliner. A. Periklanan atau advertising. Advertising merupakan komunikasi non-personal berbayar melalui media massa seperti TV, surat kabar, majalah, dan internet. Kelebihannya adalah menjangkau audiens yang luas, meningkatkan citra dan posisi produk pasar, mempermudah pengenalan produk baru, mengingatkan konsumen terhadap produk lama, menyampaikan informasi produk secara positif. Lalu kelemahannya, yang pertama biaya produksi dan pembaruan iklan yang tinggi dan resiko diabaikan jika iklan tidak menarik. Berikutnya C. Hubungan masyarakat atau publisitas. Publisitas merupakan komunikasi non-personal berupa pemberitaan tentang organisasi atau produk yang disampaikan melalui media massa tanpa biaya langsung, namun tanpa memerlukan usaha untuk mengelolanya. B. Personal selling atau penjualan tatap muka. Personal selling merupakan promosi melalui komunikasi langsung antara penjual dengan konsumen untuk memberi informasi dan membujuk pembelian. Kelebihannya adalah komunikasi dua arah yang efektif, konsumen bisa bertanya langsung dan mendapat penjelasan detail, meningkatkan citra produk melalui pendekatan personal, konsumen cenderung membeli karena merasa tidak enak jika menolak. Lalu kelemahannya adalah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tidak selalu berhasil meski sudah dijelaskan panjang dan lebar, membutuhkan banyak tenaga penjual yang terampil dan paham dengan produk. D. Promosi penjualan atau sales promotion. Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian segera. Contohnya seperti obral, kupon, sampel gratis, dan pameran produk. Yang kelima, sasaran promosi. Sasaran promosi adalah kelompok target yang dituju dalam pemasaran produk berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan segmentasi pasar. Contoh dari sasaran promosi adalah agen dan distributor yang bersedia untuk menjual produk, pemerintah yang membutuhkan produk, pihak berwenang yang bisa mempengaruhi pembelian, masyarakat umum sebagai konsumen, pembeli atau pelanggan tetap, pengguna produk saat ini. Yang keenam ada teknik promosi. Promosi penjualan adalah bagian penting dari pemasaran untuk meningkatkan minat beli. Beberapa teknik yang umum digunakan, yang pertama ada kupon, yaitu sertifikat potongan harga bagi pembeli. Yang kedua ada diskon atau price of deals, yaitu potongan harga langsung di tempat pembelian, sekitar 10-25%. Yang ketiga ada promo spesial atau premium, hadiah atau barang gratis sebagai insentif pembelian. Yang keempat ada kontes dan undian, yaitu hadiah menarik bagi konsumen yang membeli produk. Yang kelima ada sampling atau contoh produk. Pengertian laporan. Laporan adalah penyampaian informasi mengenai peristiwa atau kegiatan yang bisa berbentuk lisan atau tertulis berdasarkan fakta. Laporan kegiatan usaha bertujuan untuk menciptakan komunikasi antara yang melaporkan dan penerima laporan. Laporan harus disusun dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis agar mudah dipahami. Manfaat laporan kegiatan usaha. Yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dari sudut pandang investor. Yang kedua, membantu berpikir kritis dan objektif atas usaha yang dijalankan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi untuk meyakinkan pihak lain. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan usaha. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan. Yang pertama, menyimak laporan dengan saksama. Yang kedua, memahami isi, bentuk, dan keberhasilan laporan.
Yang ketiga, menguraikan isi laporan secara rinci. Yang keempat, mengecek setiap informasi secara cermat. Yang kelima, memisahkan fakta dan opini. Dan yang keenam, mengaji kebenaran isi laporan. Dan ketujuh, memberikan pendapat berdasarkan teori atau referensi. Aspek yang dianalisis dalam kegiatan usaha. Yang pertama, jenis usaha. Yang kedua, ada rugi atau laba. Yang ketiga, keuangan. Yang keempat, permodalan. Yang kelima, administrasi dan pembukuan. Yang keenam, ketenagakerjaan. Yang ketujuh, pemasaran. Dan yang kedelapan, organisasi. Selanjutnya, tahap pembuatan laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha adalah dokumen tertulis yang disusun wirausahawan untuk menarik minat kerjasama dengan menyampaikan informasi usaha secara lengkap. Sifat laporan yang baik adalah yang pertama, mengandung imajinasi, yang kedua, lengkap dan sempurna, yang ketiga, disajikan secara menarik. Lalu kewajiban pengelola usaha adalah yang pertama, memahami pentingnya laporan, yang kedua, mendistribusikan laporan dengan tepat, yang ketiga, menyiapkan data dan melakukan latihan penyusunan. Selanjutnya, prinsip penyusunan laporan. Yang pertama, tepat waktu, yang kedua, teliti dan terpercaya, yang ketiga, sederhana dan sistematis, yang keempat, dengan standar format, yang kelima, bernilai dan bermanfaat.